Kembali lagi di pendalaman ajaran. Nah, di episode kali ini kita pengen belajar tentang sesuatu mungkin yang jarang diobrolin. Jadi di gereja buat di khotbah gitu jarang kita dengar, tapi sebenarnya terjadi di masyarakat, bahkan di gereja kita sendiri juga ada dan sebenarnya dibutuhkan. Dan itu kita hari ini akan belajar tentang teologi difabilitas, dan tentunya nggak mungkin saya yang jadi pembicara kan. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Bu Naning. Halo. Halo Bapak Ibu Saudara-saudara, salam, apa kabar semuanya, sehat? Wah, sehat, harusnya sehat Sehat dong. pasti ya. Harus. Puji Tuhan ya. Nah, kita hari ini mau bahas tema yang sebenarnya apa ya? Kalau dibilang jauh tapi dekat gitu kan. Kok deket tapi kok ya nggak kelihatan gitu kan. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam lagi, kita mulai dalam doa dulu ya. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama membahas sebuah tema tentang teologi difabilitas di pendalaman ajaran, dan biarlah Engkau yang pimpin dari awal hingga akhir, dan semoga para pendengar, para penonton dari pendalaman ajaran ini bisa mendapatkan sesuatu dan belajar bersama pada konten kali ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Nah, kalau kita ngomongin kata difabilitas ini kan sebenarnya nggak semua orang common ya, maksudnya biasa dengan kata ini. Yang paling sering kita dengar kan cacat. Yeah. Ini sebenarnya ada bedanya nggak? Atau kayak disabilitas gitu kan? Sebenarnya bedanya itu ada. Apakah kayak kelihatan beda banget antara tiga kata itu, atau kita bisa pokoknya yang beda itu sudah pasti cacat, disabel, difabel, terserah pakai yang mana gitu. Ya, kalau di masyarakat yang umum dipakai ya, kalau ada orang dengan kekurangan tertentu secara fisik, entah pendengarannya atau mata atau kaki atau bahkan secara mental yang biasa disebut Down syndrome dan sebagainya kan disebut sebagai anak cacat gitu ya. Kata cacat itu sangat sangat dekat dengan masyarakat, yaitu gampang disebutkan gitu. Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia sendiri ada 3 kata itu ya. Cacat, disabilitas dan difabilitas. Nah, itu sebenarnya ada pengertian yang ya mirip, tapi ada penekanan yang berbeda. Dan dalam penggunaan sehari-hari kita perlu memilih. Nah, kalau sedikit mengulik pada sejarah penggunaan kata itu, sebenarnya sejak tahun 1945 dalam undang-undang serta literatur di Indonesia dipakai istilah cacat. Itu secara resmi bahkan itu dipakai ya. Cacat itu diartikan sebagai orang yang terganggu atau kehilangan kemampuan gitu ya dalam mempertahankan hidup. Mungkin dia terganggu pendengarannya hingga dia kemampuan untuk hidup secara normal itu menjadi sulit begitu. Nah, karena itu kemudian ketika menggunakan istilah cacat, gandengannya biasanya orang menggunakan penderita cacat. Karena orang yang terganggu atau dalam kelemahan tertentu itu dianggap menderita. Jadi maka disebut penderita cacat. Jadi kayak orang sakit gitu ya. Nah, cacat itu menjadi sesuatu yang ya bagi orang tua terutama ya kalau punya anak lahir dengan kondisi kelemahan tertentu itu, wah itu menjadi momok yang menakutkan karena cacat dianggap sebagai ketergantungan dan orang tidak mampu bertahan hidup gitu. Nah, ini menjadi semacam stigma yang mengakibatkan orang cacat dianggap tidak layak untuk menjadi manusia seperti manusia pada umumnya. Akibatnya dalam masyarakat mereka juga sering diperlakukan diskriminatif. Itu penggunaan kata cacat. Nah, kenyataan ini kemudian
memunculkan sebuah pemikiran gitu ya. Pada tahun 1954 pemerintah Indonesia memperkenalkan istilah baru untuk menggambarkan orang yang memiliki kekurangan dalam kondisi jasmani atau mentalnya. Istilah cacat yang cenderung membawa orang pada stigma negatif itu diperhalus menjadi disabilitas. Nah, disabilitas itu tentu dari bahasa Inggris ya. Disability yang berarti kehilangan kemampuan. Nah, kata disability itu digunakan untuk menunjukkan ketidakmampuan. Disable kan ya, kata dasarnya. Disable ya. Jadi tidak mampu ya, atau menunjukkan kekurangan yang terdapat pada fisik maupun mental sehingga menyebabkan terjadinya keterbatasan untuk melakukan suatu aktivitas. Nah, istilah disabilitas itu dirasa lebih tepat dibandingkan kata cacat. Nah, dalam bahasa Indonesia mulai tahun 1990 di depan kata disabilitas ditambah kata penyandang. Jadi penyandang disabilitas. Jadi bukan penderita cacat. Jadi penyandang ini bedanya. Kalau yang pertama, yang cacat itu ya negatif banget, dianggap menderita, perlu dibelas kasihani, dia tidak mampu bertahan hidup, karena itu menderita. Nah, ini lebih meningkat ya. Lebih jadi baik, dia memang dianggap tetap tidak mampu gitu. Tetapi dia disebut penyandang, bukan penderita lagi. Jadi ini lebih meningkat sedikit penghargaannya gitu ya. Tapi persoalannya perubahan istilah itu tidak mengubah pemikiran masyarakat. Tetap terjadi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas karena bunyinya masih tidak mampu gitu. Tetap nggak bisa gitu. Iya. Lah, kemudian muncullah pemikiran bagaimana menghargai orang-orang dengan kondisi khusus ini dengan istilah yang lebih lebih menghargai mereka. Nah, itu muncullah istilah difabilitas. Nah, istilah ini dimunculkan oleh seorang yang bernama Mansur Fakih, seorang aktivis sosial di Indonesia. Tapi namanya nggak kayak orang Indonesia ya? Iya, ini Fakih. Pak Fakih ini mulai mempopulerkan istilah difabel gitu ya. Difabel itu pada pertengahan tahun 1990. Saat ia mulai berpikir bahwa istilah cacat atau kelainan, kadang orang menyebut itu ya, sudah tidak cocok gitu. Lalu pada tahun 1996 dia menyarankan kata difabel untuk menggantikan istilah penyandang cacat atau penyandang disabilitas. Ya, ini agak mirip ya, tapi harus hati-hati. Ini hanya satu huruf S dan F, tapi punya makna yang sangat berbeda. Kalau disable tadi ya, atau disable bahasa Indonesianya itu kan disable, tidak mampu. Tapi difable itu dari kata bahasa Inggris difable ya, merupakan kepanjangan dari differently able people. Oh, jadi bisa tapi caranya beda. Iya, jadi ini beda makna banget. Kalau disable lebih menekankan ini orang yang tidak mampu. Tapi kalau difable ini orang yang mampu gitu ya, cuma kemampuannya berbeda gitu, difabel. Jadi kan poin penghargaannya berbeda gitu. Nah, kata difabel atau difabilitas gitu ya menunjukkan bahwa orang memang bisa punya kondisi khusus gitu ya, tapi kelemahan, kekurangan, keterbatasan itu tidak ditonjolkan. Itu dipandang sebagai kondisi yang berbeda saja. Karena itu kata difabel dianggap lebih halus lagi, lebih sopan dibandingkan disabel, apalagi cacat gitu ya. Nah, kata difabilitas itu yang dalam penggunaan sehari-hari memang jarang dipakai, tetapi sebenarnya itu yang lebih pas ya. Kita menyebut orang itu orang difabel itu lebih pas gitu ya, karena lebih menghargai, lebih melihat seseorang secara positif, bukan pada kelemahannya, tapi pada kemampuan yang justru Tuhan berikan dengan kondisi yang berbeda begitu. Kayak itu kira-kira. Ada pendeta yang Nick Vujicic itu kan juga meskipun
kalau bilang ya ada kekurangan kan secara fisiknya, tapi dia tetap bisa telepon tapi ngangkatnya baik kaki dengan cara-cara yang mungkin ya kita ngelihatnya aneh gitu, tapi Iya. ya sebenarnya dia bisa juga gitu kan. Justru kalau kita melihat cerita-cerita tentang orang-orang difabel ini, menurut saya istilah difabel itu sangat tepat karena luar biasa loh. Ada yang orang dia tidak mampu melihat ya, dia buta, tetapi ternyata Tuhan memberikan kemampuan feeling yang luar biasa, kemampuan sense of music yang luar biasa, sehingga dia memiliki vokal yang luar biasa. Siapa yang baru terkenal ini ya, orang Indonesia yang dia menjadi pemenang itu ya, yang Putri itu ya. Putri. Itu kan luar biasa. Justru melihat ini kemampuannya luar biasa begitu, tidak kalah dibandingkan orang-orang yang mungkin bisa melihat begitu. Biasanya kan kayak indera yang lain ketika satunya nggak bisa gitu, yang lainnya jadi lebih kuat gitu kan. Betul, ya. Ya. Tapi kalau kita ngelihat di sejarah di Alkitab ya, biasanya orang yang berbeda itu kan kayak wah ini pasti siapa nih yang berdosa gitu. Apalagi kalau dari lahir udah buta itu kan beberapa kan kayak gitu, yang berdosa siapa, dianya apa orang tuanya. Berarti kan kayak dari zaman dulu pun itu sudah dipandang kayak ada sesuatu yang salah gitu ya. Sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya. Ya memang masyarakat pada umumnya memandang kaum difabilitas ini sebuah kelainan, bahkan kalau dalam masyarakat Yahudi itu dianggap hukuman gitu ya. Jadi kalau bahasa umumnya kutukan Tuhan begitu ya. Maka dipertanyakan siapa yang berdosa, orang tuanya atau dia gitu ya. Ya untuk itu kita perlu melihat secara utuh dulu ya. Kita menerangi secara utuh, dan inilah yang memunculkan teologi difabilitas. Kalau kita dengar kata teologi difabilitas rasanya abot ya Bapak Ibu, ya opo itu gitu ya. Tapi enggak, coba kita lihat satu persatu ya. Jadi teologi difabilitas itu muncul dari ya tentu teologi yang lain gitu ya. Dalam bahasa iman kita secara sistematik, ini disebut teologi sistematik gitu ya. Kita memahami siapa itu Allah, siapa itu manusia, siapa itu gereja, dan itu mempengaruhi kita berteologi dalam menempatkan kalau ada ciptaan Tuhan yang berbeda ini, bagaimana kita memandangnya. Coba kita lihat dulu tentang teologi Allah. Ya pasti kita tahulah dalam kisah penciptaan kita melihat peran Allah yang demikian besar dalam menciptakan. Allah pencipta, dan bukan hanya pencipta tetapi pengatur, penguasa kehidupan ini, dan Allah itu Allah Sang Maha Besar. Itu pribadi Allah. Kalau kita baca Kejadian 1 ayat 26 dan 27 ayat 31, termasuk dalam kisah penciptaan itu betapa kuasa Allah demikian besar, pengaturan Allah demikian besar ketika Allah menciptakan manusia. Ya, ini yang kita lihat, Allah bukan hanya menciptakan tetapi campur tangan mengatur kehidupan seluruh ciptaannya dalam otoritas dan kebesarannya. Nah, kaum difabel itu tentu juga termasuk ciptaan Allah kan, ya kan? Itu harus kita pahami bahwa Allah menciptakan manusia, dan orang-orang difabel ini juga ciptaan Allah yang berada dalam kuasa Allah, hidupnya juga diatur oleh Allah, dan peran Allah yang maha besar itu ada dalam kehidupannya. Nah ini yang seringkali sulit dipahami, karena orang mengatakan, misalnya kalau ada orang tua yang anaknya lahir dalam kondisi mengalami kekurangan atau dilihatnya kelemahan tertentu begitu, orang bertanya gitu, kok Allah menciptakan seperti ini gitu. Ya, debu tanah kemasukan kerikil. Nah, termasuk orang-orang difabel sendiri gitu kan. Ketika mereka bertumbuh dewasa, kalau tidak dalam bimbingan yang tepat, mereka mempertanyakan gitu ya,
saya pernah ditanya secara langsung gitu, Kak, kok Tuhan menciptakan aku seperti ini, kok beda dengan adikku, kok beda dengan kakakku. Dia merasa bahwa Allah itu tidak adil. Nah, ini penting untuk kita memahami kembali bahwa apapun kondisi ciptaan itu, dia ada dalam kuasa, dalam kebesaran yang dalam teologi kita mengatakan di sanalah Allah mencipta dan mengatur kehidupannya. Jadi Allah yang mencipta, mengatur kehidupan orang-orang difabel juga. Yang kedua, dalam kisah penciptaan kita juga melihat Allah itu maha sempurna. Dan kalau kita baca Kejadian 1 ayat 31 ya, saya baca ya. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Sangat Jadi, baik. Allah menjadikan segala sesuatu termasuk manusia dikatakan dalam kondisi sungguh amat baik. Nah, ini karena apa? Karena Allah kita adalah Allah yang sempurna. Dalam kesempurnaan dia menjadikan segala sesuatu sangat baik. Nah, persoalannya adalah kita memahami sangat baik itu secara umum orang memahami ini sempurna gitu ya. Sempurna itu berarti tidak ada kekurangan apapun sama sekali ya gitu. dalam pikiran manusia. Tetapi dalam teologi tentang Allah, manusia diciptakan menjadi ciptaan yang sungguh amat baik itu untuk menjelaskan betapa sempurnanya Allah kita. Dan kesempurnaan itu tidak dapat dinilai dengan ukuran manusia karena pikiran kita ini kan terbatas ya. Pikiran kita ini terbatas, hanya Allah yang sempurna, kita ini tidak sempurna gitu ya. Nah, kaum difabilitas gitu ya, orang-orang difabel ini memang kelihatannya tidak sempurna dalam pandangan kita. Ya kurang ini, kurang itu gitu ya. Namun ingatlah kesempurnaan Tuhan dalam kaum difabilitas itu dapat dilihat dan bagaimana Allah menyatakan kuasanya melalui mereka. Coba kalau lihat contoh kasusnya itu yang sangat terkenal itu ya Nick Vujicic itu ya, yang kakinya cuma seberapa senti itu ya, itu kan dalam pandangan manusia sangat tidak sempurna gitu ya. Ya mungkin orang tuanya juga pada waktu dulu melahirkan, anakku kok lahir kayak begini gitu. Ya kok bonsai gitu. Iya, bonsai begitu ya. Dan sulit untuk memahami bagaimana Allah menciptakan itu. Tapi justru ketika kita lihat perkembangan dia bertumbuh dewasa menjadi motivator hebat, dia menjadi pengkhotbah hebat, dia melayani Tuhan dengan hebat. Wow, kita melihat betapa sempurnanya Allah. Yang memberikan kemampuan yang luar biasa yang dalam ukuran manusia orang ini tidak akan mampu memperjuangkan masa depannya gitu ya. Tetapi karena Allah sempurna, dia bisa memberikan kemampuan yang luar biasa. Itu yang harus kita lihat begitu ya. Berarti sangat baiknya itu bukan kayak kalau kita dapat nilai A sangat baik di kuliah atau di kelas gitu, 86 sampai 100 itu sangat baik. Mungkin dia cuma 87 gitu, bukan gitu ya. Tapi benar-benar yang sempurna itu sebenarnya Allahnya yang sempurna, di mana kita tuh dipakai untuk menyatakan kesempurnaan Allah gitu ya. Ya ini susahnya itu ya, karena manusia ini kan punya ukuran, mungkinnya punya standar gitu ya. Kalau sekolah itu nilai sangat baik 90 sampai 100 itu standar kita gitu ya. Tetapi ya ini karena manusia terbatas, standar kesempurnaan kita itu berbeda dengan kemahasempurnaan Allah yang lebih tahu segala sesuatu. Nah ini memang dalam ya, memang dalam. Tapi ya itulah yang kita pahami dalam kehidupan orang beriman. Nah masih bicara tentang teologi tentang Allah, Allah itu maha hadir. Allah yang maha sempurna, maha hadir itu adalah pribadi yang juga hadir dalam kehidupan orang-orang difabel, sehingga dalam kehidupan seluruh ciptaannya manusia termasuk kaum difabilitas dia hadir. Nah, ini penting untuk dipahami. Ketika orang tidak mampu mengerti
Mengapa saya diciptakan berbeda? Mengapa anakku dilahirkan berbeda? Dia fokus pada kelemahan yang ada, kekurangan yang ada. Dia menjadi melupakan bahwa ada Allah yang maha hadir, Allah yang maha sempurna, maha besar, maha hadir. Itulah yang terlibat secara total dalam kehidupan ciptaannya. Jadi kemahasempurnaan Allah dalam kehidupan kaum difabilitas tidak dapat dilihat dari apa yang dilihat manusia, namun dalam rancangan Allah. Ya, karena kadang kan kalau kita ngelihat, wah ini beda, kayaknya Tuhan gak ada sama dia, padahal kan ya penyertaan Tuhan tetap ada kan. Bunga bakung di padang tetap dipelihara, masa dia gak termasuk gitu kan. Ya, ini yang penting ya untuk kita pahami. Yang kedua, teologi difabilitas itu muncul dari teologi manusia. Nah, kalau kita masih melihat lebih lanjut bagaimana Allah menciptakan manusia, ada hal yang menarik karena manusia ditempatkan sebagai bagian terpenting dari karya penciptaan Allah. Sehingga Allah mengatakan manusia itu diciptakan, apa kata kitab suci? Segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dan serupa dengan Allah itu untuk mengatakan bahwa manusia ini ciptaan yang diberi mandat khusus, mewakili Allah, menjadi wakil Allah atas ciptaan yang lain. Jadi ini yang disebut mandat penciptaan. Jadi manusia itu diciptakan bukan ya sekedar diciptakan wis terserah. Karena dia segambar dan serupa dengan Allah, maka semua manusia ciptaan Tuhan ini termasuk kaum difabel itu adalah mitra Allah. Nah, ini harus kita pahami seperti itu. Jadi kan kalau segambar dan serupa Allah itu bahasa Latinnya disebut imago Dei. Nah, disebut imago Dei itu bukan hanya kita gitu ya, tetapi juga orang-orang difabel. Nah, ini tentu tidak bisa dipahami secara hurufiah. Nanti kalau lihat orang kakinya separuh, Allah itu kakinya separuh, enggak begitu gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa dalam kisah penciptaan yang menjelaskan tentang imago Dei, manusia itu segambar dan serupa dengan Allah, sebenarnya mau mengatakan bahwa Allah memberikan kepercayaan kepada manusia untuk menjadi wakilnya yang menata, mengelola, mengembangkan ciptaan lain dunia ini hingga mendatangkan berkat juga buat manusia, tetapi juga untuk membangun dunia ini. Apakah kayak kepercayaannya itu sebenarnya juga sedang Tuhan kasih ke orang tuanya anak yang berkebutuhan khusus ini? Semua orang, bukan hanya orang tuanya. Yang berkebutuhan khusus atau orang difabelnya juga. Sendiri. Jadi kalau misalnya Samuel merasa dipercaya Allah untuk membangun dunia ini menjadi penatua, ya kan, membangun gereja Tuhan, membangun masyarakat, ya bisa bekerja, melalui pekerjaan itu kemudian mengekspresikan sebagai wakil Allah, mitra Allah yang berkarya gitu ya, mewarnai dunia menjadi lebih baik. Orang-orang difabel juga bisa punya tugas panggilan itu dalam mandat penciptaan. Ini penting, teologi ini penting begitu ya. Jadi kita tidak bisa memandang kalau orang-orang difabel ini gak iso apa-apa gitu. Karena dia punya kelemahan tadi, ketidakmampuan, dia tidak berguna bagi dunia. Enggak. Karena dia ciptaan Tuhan, dia juga imago Dei, maka dia juga diberi mandat penciptaan untuk membangun dunia ini menjadi wakil Allah. Ini penting sekali ya, kan ini terkait dengan penghargaan kita gitu ya. Yang ketiga itu teologi dosa. Nah, ini yang tadi ditanyakan ya. Ada pandangan umum seorang mengalami difabilitas karena dosa gitu ya, itu orang menyebut kutukan Tuhan atau kesalahan yang menjadi hukuman begitu ya. Tapi sebenarnya tidak begitu ya. Kalau kita baca Yohanes 9 ayat 1 sampai 3 itu sangat jelas ya. Yohanes 9 ayat 1 sampai 3 itu perjumpaan Tuhan Yesus dengan orang buta. Samuel bisa baca? Ini waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak
lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Nah, ayat 3 ini sangat penting ya. Karena dalam masyarakat orang buta, para difabel dipandang produk gagal. produk gagal karena ada dosa gitu. Maka orang bertanya, sejak lahir dia buta. Siapa yang berdosa, orang tuanya atau dia? Nah, pandangan Tuhan Yesus yang melahirkan sikap yang berbeda ini ya. Tuhan Yesus memperlakukan orang difabel dengan baik. Tuhan Yesus ingin memperbaiki atau lebih jelasnya sebenarnya membongkar pandangan keliru bahwa orang buta ini produk gagal akibat dosa. Tidak. Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa dia dipilih, gitu ya. Kalau kalimat supaya pekerjaan Allah dinyatakan dalam dia. Dia adalah justru produk istimewa karena dipilih, dipersiapkan Allah mau dipakai agar gitu. melalui dia pekerjaan Allah dinyatakan. Ya, apalagi zaman itu kan kayak mereka-mereka yang sakit kusta lah apa itu kan nggak boleh berkumpul sama orang lain orang biasa zaman gitu dulu kan. diskriminatif banget ya. Iya, benar-benar kalau dia sembuh pun harus dibuktikan, lapor dulu ke gereja, anggapannya kan kayak gitu kan. Dia harus datang terus dinyatakan benar-benar sembuh baru boleh kembali ke keluarganya gitu. Ya, karena pandangan yang salah akan melahirkan sikap diskriminatif. Dan Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa dosa itu sebenarnya soal relasi kita dengan Tuhan yang rusak karena kesalahan kita, karena pemberontakan kita gitu ya. Tapi dosa itu tidak bisa dilihat dari kondisi fisik seseorang, dari kelemahan seseorang, tapi dari perbuatannya gitu ya. Jadi kalau ada orang yang ini dalam kasus ini adalah orang buta, melihat orang buta sejak lahir, kita tidak bisa memberikan stigma, oh kamu berdosa atau orang tuamu berdosa. Itu enggak bisa. Tapi kalau melihat kelakuan orang gitu ya misalnya, itu baru kita melihat oh kelakuannya ini tidak menurut firman Tuhan. Nah, itu baru dosa. Tapi dari kondisi pribadi orang, dia dilahirkan buta, dia dilahirkan dengan kondisi mental yang berbeda, kita tidak bisa memberi stigma atau memberi cap ini produk akibat dosa. Itu tidak boleh begitu ya. Karena dengan kondisi seseorang itu kita tidak tahu ada pekerjaan Allah yang sebenarnya Allah sedang mau garap melalui diri orang itu. Jadi kayak ini bukanlah akibat, tapi perkara nanti ternyata dianya melakukan apa itu beda urusan lagi gitu ya. Jadi jangan kayak dijudge ini pasti gara-gara dosa gitu kan. Jadi kayak orang ini kalau ilustrasinya lihat dari bungkusnya saja gitu dari covernya saja lalu orang sudah memberikan penghakiman, ya tentu tidak bisa begitu ya, seperti itu. Nah, hal lain ya yang juga kita lihat ya, yang saya kira kita semua memahami dari teologi tentang keselamatan, Kristus dan keselamatan. Kristus hadir menyelamatkan semua manusia, seluruh ciptaan. Apakah orang-orang difabel juga diselamatkan oleh Kristus? Tentu iya. Karena mereka adalah ciptaan Tuhan. Kaum difabilitas mendapatkan keselamatan dan mereka juga perlu diajar, dibimbing untuk mengenal keselamatan, hidup di jalan keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Ini penting. Kadang-kadang ada orang tua yang menganggap kalau ada anak difabel, dia tidak perlu diajari tentang kehidupan beriman gitu ya, karena dia kondisinya khusus gitu. Nah nanti kalau dia bertumbuh dewasa ya tidak kenal Tuhan, tidak ngerti bagaimana hidup di jalan keselamatan. Padahal Tuhan juga menyelamatkan mereka. Kepada mereka harus diberitakan kabar baik
Ya. Sama seperti kita memberitakan kabar baik keselamatan dalam Kristus untuk semua orang. Mereka punya hak untuk itu. Itu harus kita perhatikan juga kita gereja ya. Iya, benar. Kita gereja tidak boleh fokus juga hanya ke mereka yang mampu bekerja seperti normalnya jadi aja. Jadi orang-orang yang difabel, apalagi kalau itu dia masih anak-anak, ya itu harus menjadi pribadi yang perlu kita bawa juga untuk mengenal Kristus gitu ya. Meskipun jalan ikut Tuhan itu sempit, tapi bukan berarti yang kursi roda nggak cukup gitu kan. Iya. Oke, kalau kita melihat teologi Roh Kudus itu lebih jelas lagi ya. Kita akan mengenal Roh Kudus itu penolong, penghibur gitu ya. Orang bilang bahwa dalam bahasa kitab suci Roh Kudus itu parakletos, pribadi yang memberikan perlindungan, pertolongan hingga manusia merasa aman dalam segala keadaan. Dan dalam pemahaman kita tentang teologi Roh Kudus ini, kaum difabilitas juga mesti kita yakini mendapatkan kekuatan, perlindungan, pertolongan dari Roh Kudus. Roh Kudus juga dikaruniakan kepada mereka. Hingga mereka juga mampu berjuang dalam hidup ini, bahkan mampu berdaya cipta. Ketika menghadapi hari-hari yang berat dengan kondisi mereka yang khusus, Roh Kudus hadir menjadi penghibur sejati bagi mereka. Ini penting untuk dipahami secara khusus bagi teman-teman yang difabel dan juga bagi keluarga. Karena teologi Roh Kudus membuat kita menjadi lebih berpengharapan. Kondisiku memang berbeda, tetapi Roh Kudus tetap besertaku. Nah inilah yang membuat orang-orang difabel mendapat pencerahan. Mungkin yang lemah pendengarannya, tapi karena Roh Kudus beserta, Roh Kudus menolong, dia akan menjadi lebih peka untuk menemukan kemampuan yang lain yang justru lebih menonjol begitu ya. Itu orang tuanya juga mesti benar-benar meyakini itu, hingga akan selalu melihat ada potensi kemampuan yang membuat anak ini lebih percaya diri dan secara khusus lebih memahami bahwa aku diciptakan Tuhan untuk menjadi orang yang berguna dan bisa mewarnai dunia ini seperti orang-orang lain yang dengan karyanya bisa berkarya hebat begitu ya. Itu penting begitu ya. Jadi dengan adanya Roh Kudus itu jadi bisa lebih membantu untuk mengimani bahwa benar-benar nih ada gambar dan rupa Allah di anak ini gitu ya. Karena penyertaannya sebenarnya ya ada, bukan berarti terus nggak ada Roh Kudus di dalam dia kan gitu kan. Betul, iya. Nah, bagaimana sekarang tentang ini yang teologi terkaitannya dengan gereja ya? Nah, kan kita ngapain nih gereja? Kadang kan kita cuman ngelihat kalau di gereja kita cuman ada rem miring doang nih buat kursi roda, terus buat kan nggak ada itu, kalau meskipun kita live stream kan nggak ada tuh yang bahasa isyarat buat teman-teman yang nggak bisa dengar gitu kan. Gereja selama ini juga satu arah, nyanyi, khotbah, semua pakai suara nih. Buat yang nggak bisa dengar gimana gitu? Apakah sebenarnya pernah diobrolin kah, atau ada pelayanan-pelayanan khusus buat mereka yang difabel gitu? Iya. Ya itulah masalahnya. Kita belum pernah memikirkan secara khusus untuk itu. Dan itu berarti sebenarnya kita sedang melupakan dalam teologi gereja yang biasa disebut eklesiologi. Kita adalah persekutuan orang percaya yang memiliki tugas panggilan bersekutu, bersaksi, melayani. Nah, dalam persekutuan itu gereja merangkul semua orang. Semua orang, apapun kondisinya, dalam segala perbedaan yang ada, gitu ya. Perbedaan itu kan macam-macam juga, termasuk diantaranya kalau ada yang punya kemampuan berbeda, gitu ya. Kaum difabel itu adalah bagian dari tubuh Kristus. Kalau Rasul Paulus kan bilang bahwa tubuh itu beda-beda, gitu ya. Kepada anggota tubuh yang paling lemah, justru harus kita beri perhatian. Bukan berarti mengistimewakan. Tetapi biasanya kita kalau yang lemah-lemah itu kan enggak terlalu digubris ya. Gitu. Tapi
gereja dalam eklesiologi koinonia, bersekutu itu berarti kita hidup bersama secara akrab gitu ya, secara intim gitu bahasanya kan begitu. Bersekutu itu untuk dengan semua orang dalam perbedaan apapun. Nah, itu konsekuensinya adalah berarti kita mesti menyadari ada perbedaan apa saja dalam kehidupan persekutuan ini, dalam komunitas beriman ini. Orang biasa mengaku, oh ya beda suku, oke kita bersaudara gitu kan. Beda strata sosial, oke kita bersaudara, itu sudah ya umum ya, kita tidak mengalami kesulitan itu. Oh, orang beda latar belakang pendidikan, itu sudah biasa. Tetapi perbedaan kondisi fisik, kondisi mental, ya kalau secara teori kita mengatakan kita juga bersaudara. Mereka adalah bagian tubuh Kristus yang bisa mengambil bagian dalam panggilan beriman, menjadi imamat yang rajani, berpartisipasi dalam kehidupan gereja, membangun gereja. Itu yang seringkali kurang kita pikirkan. Kalau bedanya itu fisik kan memang kelihatan, jadi kayak kita mau kasihan itu akan jauh lebih mudah. Tapi beberapa kasus yang ada kan kayak yang misalnya gangguannya mental, terus jadi mengganggu dan menjengkelkan. Nah kayak gitu terus kita harus gimana tuh? Ya itu yang menjadi perasaan mengganggu, menjengkelkan itu sangat dipengaruhi gitu ya oleh pandangan kita terhadap mereka. Jadi memang kalau gereja ini secara eklesiologis adalah gereja yang terbuka pada semua orang, kita bersekutu dengan semua orang, begitu ya. Ini ada seorang teolog yang mengatakan bahwa gereja itu mengembangkan teologi gereja semua bagi semua, gereja milik semua bagi semua, gitu ya. Itu gagasan eklesiologi dalam teologi disabilitas. Nah, ini merupakan inspirasi yang memampukan gereja-gereja untuk melibatkan orang-orang difabel sebagai bagian anggota gereja, dan tentu mesti dengan pandangan mampu dia. Nah, ingat istilah difabel tadi, kita menghargai kemampuannya. Allah yang sempurna yang menciptakan dia. Nah, ini yang memang sulit ya, terutama untuk yang difabel dalam mental. Karena orang seringkali masih merendahkan ya. Jadi kalau ada anak yang Down syndrome misalnya, dianggap bukan menjadi bagian dari gereja, wes di rumah aja. Karena nanti kalau dibawa ke sekolah minggu, ya akan jadi tontonan, orang tuanya malu itu ya. Atau teman-temannya merasa terganggu, gitu kan. Dan orang tuanya tentu keberatan gitu ya, karena orang tua temannya gitu lainnya ya. gitu kan. Nah, kalau situasi gereja seperti itu, kita berarti belum menjadi gereja yang menghayati eklesiologi kita sebagai tubuh Kristus, gereja yang semua bagi semua. Jadi kalau saya pernah menemukan kasus ketika ada anak yang dilahirkan ya dia difabel. Maka kemudian ketika dia mulai sekolah ya, sebelum sekolah tentu diasuh sendiri di rumah. Ketika mulai sekolah, orang tuanya membawa keluar kota dalam sekolah khusus, tidak pernah diajak ke gereja. Ya sudah di lingkungan semacam asrama khusus, dia tidak kenal gereja, dia tidak tahu bagaimana berpartisipasi membangun gereja, begitu ya. Jadi menjadi semacam pasien di panti rehabilitasi anak cacat, gitu ya. Ada istilah itu sehingga ya dia menjadi objek belas kasihan. Kan itu orang tua mengatakan, saya punya anak ini, dia tidak punya masa depan. Dan ini juga bukan masa depan gereja tentunya, karena dia tidak bisa berpartisipasi dan tidak dihadirkan untuk bisa berpartisipasi. Nah, mestinya kalau gereja tahu ada anggota jemaat yang anaknya seperti itu dan keluarganya memperlakukan anak dengan diskriminatif seperti itu, gereja harus
turun tangan ya Oke. untuk melakukan bimbingan ya, melakukan pengembalaan secara pastoral, bagaimana keluarga ini memahami teologi difabilitas sehingga anaknya juga menjadi imago Dei yang benar-benar ya ini juga masa depan gereja begitu. Termasuk membantu dianya sendiri untuk bisa berdamai dengan kondisinya. Betul, ya, gitu ya. itu memang perlu bimbingan, ya tidak otomatis ya. Jadi kalau dia tumbuh di tengah keluarga yang memiliki teologi difabilitas yang benar, ya dia akan memahami aku ciptaan Allah yang berharga. Aku berharga sama seperti teman-temanku yang kondisinya berbeda. Kalau kita menempatkan diri menjadi orang-orang difabel, kan dia mengatakan kalau Samuel dengan kondisi yang lengkap begitu ya, kondisimu berbeda dengan aku, ya kan? Tapi aku juga ciptaan Tuhan yang berharga itu. Oke. Kadang kan kalau ada dari mereka yang begitu datang ke komunitas itu dengan bawaannya itu langsung minder duluan. Betul. Gitu. Tapi ada yang kalau memang sudah berdamai gitu bisa menertawakan dirinya sendiri, bahkan maksudnya kalau aku ngelihat level berdamainya antara ya sudah menerima ya aku memang seperti ini aja, tapi next levelnya ya dia menertawakan diri sendirinya pun juga sudah nggak apa-apa gitu, saking menerimanya. Dia tidak merasa minta dibelas kasihani, gitu. Kasiono aku gitu ya, beri saya belas kasihan karena aku kan berbeda gitu, beda ya. Tapi dia tahu bahwa kita berbeda. Oke, kita berbeda itu real, tetapi perbedaan ini tidak menjadikan dia minta belas kasihan begitu ya, karena dia juga punya kemampuan yang bisa membangun masyarakat, bisa membangun gereja. Karena itu di Dewan Gereja Dunia itu kalau mereka bersidang, Dewan Gereja Dunia itu selalu memberikan kuota kepemimpinan. Ada jatahnya ya. Ada jatahnya untuk orang-orang yang terpinggirkan. Ya, orang-orang terpinggirkan mengalami diskriminasi gitu. Makanya perempuan, lalu suku origin gitu ya, indigenous people istilahnya, termasuk kaum difabel itu diberikan kesempatan untuk berkarya. Ya, ini bukan diistimewakan, tetapi karena kondisi dunia masih seringkali berlaku diskriminatif dan tidak menghargai, maka gereja harus menjadi motor penggerak agar gereja memberi tempat, memberi ruang bagi semua orang, termasuk kaum difabel untuk hidup berkarya, yaitu tadi menjadi imago Dei yang di dalamnya menjadi wakil Allah untuk membangun dunia ini. Oke, jadi kalau kitanya sendiri nih ketemu sama teman-teman difabel tuh sebenarnya kita harus bersikapnya yang paling benar tuh kayak gimana sih gitu. Ya, itu yang pertama, jangan jadikan mereka objek belas kasihan. Jangan pandang mereka sebagai orang yang kurang beruntung gitu ya. Ya, kadang-kadang orang merasa diri sebagai orang baik gitu ya. Orang baik, saya disebut baik kalau saya dengan penuh belas kasihan gitu ya. Menolong orang ini ya, memanjakan orang ini seperti itu. Nah, ada keluarga-keluarga yang juga memperlakukan anaknya yang difabel seperti itu. Sehingga ketika anak itu dewasa, orang tuanya meninggal, wah, anak itu tidak bisa apa-apa gitu ya, kehilangan pegangan karena selama ini dianggap dia punya kelemahan, maka dia harus disayang-sayang gitu ya, dimanja, sehingga tidak dibekali. Bagaimana punya kemampuan untuk melanjutkan kehidupan. Bahkan tidak digali potensi-potensi yang Tuhan anugerahkan hingga dia menjadi orang yang luar biasa. Tapi sebaliknya ada keluarga-keluarga yang memperlakukan dengan tepat, tidak menjadikan dia objek belas kasihan, tidak memandang dia sebagai orang yang kurang beruntung, tetapi memandang dia sebagai variasi ciptaan Allah gitu ya. Ini varian yang berbeda gitu ya. Variasi ciptaan Allah yang di dalamnya Allah berkarya. Itu tadi kalau dalam teologi tentang Allah kita melihat itu gitu ya. Maka
orang tuanya memfasilitasi dan dia bisa disekolahkan juga di sekolah umum. Sekolah umum kalau ya. memang kemampuannya hanya dia mengalami kekurangan secara fisik gitu. Selama masih bisa gitu kan. Di Indonesia ini yang saya baca ya, yang luar biasa juga ada anak-anak misalnya anak buta. Dia sekolah umum, dia bisa mengikuti walaupun dia pakai huruf braille, tapi dia boleh sekolah umum begitu ya. Dan saya melihat ini sebuah penghargaan gitu ya. Jadi kalau di gereja kita misalnya kita menemukan anak-anak difabel atau orang-orang difabel, ya kita mesti memberi ruang bagi mereka. Ya, termasuk ruang pelayanan juga. Memberi ruang pelayanan. Misalnya kalau orang kakinya, katakanlah kakinya cuma satu, ya kita mesti memberi ruang bagi dia. Dia mungkin pintar multimedia, ya, kan kakinya yang, ya kan duduk kan. Ya kan. Tapi kalau tempat multimedianya naik tangga tinggi ya. Ya tapi kan ya masih bisa kan kalau satu kan pakai krek. Ya bisa juga sih begitu. Tapi ini yang gereja juga mesti memikirkan ya. Ketika kita membangun gereja, mestinya kita itu berpikir utuh. Ini akan sangat menentukan kita membangun model arsitektur gedung gereja seperti apa. Jelas kalau kita membangun untuk gedung gereja masuk ruang kebaktian melewati tangga yang unda-undaan yang tinggi. Yang itu tidak memikirkan orang-orang yang jangankan kaum difabel ya, lansia ya, dalam kondisi lemah tidak bisa. Ini penting. Kadang-kadang kita hanya memikirkan bagaimana mengatur ruangan. Tapi kalau gereja ini memang menghargai kaum difabel, itu sudah kita pikirkan tanpa bertanya dulu anggota kita ada atau tidak gitu. Tapi ini kan untuk ke depan jangka panjang. Kita mesti memikirkan bentuk arsitektur yang ramah lah. Yang ramah. Termasuk ketika kita menyusun program. Nah, kalau kita menyusun program, tentu kita juga mesti memikirkan bagaimana apakah ada ruang, ada rancangan pelayanan yang kita bisa melibatkan teman-teman difabel. Nah, tapi kadang-kadang kita tidak tahu ya, majelis jemaat tidak tahu ada anggota kita yang difabel. Iya. Kadang belum tentu semua orang tahu juga belum kan. Belum tahu karena kalau orang tua tidak membawa anak-anaknya yang difabel ke gereja ya kita tidak tahu. Ya kalau dalam gereja kecil relasi lebih kenal lah ya. Itu tahu gitu. Nah, karena itu penting sebenarnya kita punya data yang jelas ya. Data keluarga A kondisinya bagaimana, termasuk ketika ada anak difabel di situ. Nah, gereja harus data itu. Supaya kita bisa memikirkan. Kita mesti merancang program yang seperti apa. Siapa tahu bisa komunitasnya dikuatkan. Satu contoh katekesasi. Gitu kan. Katekesasi yang kita pikirkan, katekesasi untuk yang bekerja dan yang masih sekolah gitu. Ada enggak departemen pengajaran memikirkan katekesasi untuk orang-orang difabel? Ya mungkin belum dipikirkan karena kita belum tahu kebutuhan gitu ya. Tapi ya untuk diketahui saja kita pernah loh melakukan itu ya. Memang tidak rancang secara sistematis dalam program majelis jemaat. Tetapi ketika ada orang tua yang butuh ya. Ya ini keterbukaan orang tua ya. Anakku ini usianya sudah usia pemuda, tapi dia belum katekesasi, dia belum mengenal Tuhan Yesus. Ya waktu baptis masih anak-anak dibaptis gitu ya. Tapi dia belum mengerti pelajaran iman. Orang tuanya terbuka. Apa ndak bisa ya? Ini diperkenalkan berita keselamatan kepada dia. Ya kita melakukan. Ya cuma satu orang. Ya kadang-kadang cuma satu orang, tapi ini orang loh ya. Jangan bilang cuma satu orang, ini orang gitu. Jadi ini ciptaan Tuhan yang dalam teologi Kristus tadi ya, dia berhak mendapatkan keselamatan, dia berhak mengenal Tuhan. Lalu dia ajak teman sekolahnya. Kebetulan dia sekolah di sekolah SLB. khusus ya, karena dia Down syndrome.
Ada temannya dari GKI lain, wah seneng diajak. Iya, di gerejaku ya ndak ada. Saya menyambut itu ketika orang tuanya lapor. Sudah, kita buat 2 orang ndak apa-apa. 2 orang Down syndrome ini dilayani secara khusus. Jadi kalau pelajaran tentang perjamuan kudus, ya ada ininya, contoh ya supaya dia memahami, ya ngajak harus praktek juga ya. Begitu. Dan yang luar biasa itu ketika sudah di CD ya mereka, anak ini tahu loh tentang perjamuan kudus. Perjamuan kudus tahu begitu ya. Jadi bagi saya bukan mereka tidak bisa diajar, bisa. Hanya memang dengan metode khusus ya. Kalau untuk Down syndrome memang diberlakukan di kelas yang reguler rame, tentu tidak bisa gitu ya. Ini kan punya kebutuhan khusus yang kita harus didekati dengan metode khusus. Ya. Tapi nanti kan akan jadi beda-beda ya, kebutuhannya kan pasti beda-beda. Kalau yang nggak bisa melihat, betul, ya mau nggak mau kan repot kan harus braille tuh. Nah, yang nggak bisa dengar, nggak bisa dengerin kita. Nah, itu kan yang nanti pakai bahasa isyarat. Ya harus ada orang yang mampu. Nah, ini kadang-kadang kita tuh mikirnya gini. Cuma 1-2 orang itu merepotkan. Tapi kita tidak boleh berpikir begitu. Kita gereja. Gereja itu adalah lembaga yang Tuhan percaya menjadi agen kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu bukan hanya milik orang-orang yang lengkap begitu ya, kondisi fisiknya gitu ya, tetapi milik juga kaum difabel. Maka bagi saya sebenarnya kalau gereja dalam bahasa umum kok repot ya, makan biaya begitu kan. Tapi justru itulah gereja. Kita diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada yang lemah, dan sebenarnya kita tidak boleh memandang mereka itu lemah harus enggak. Tetapi itu hak mereka dan gereja diutus. Kita ini kan hanya utusan Tuhan. Sampaikan kabar baik ke sana. Ayo kita sampaikan. Tidak boleh dipandang wah ini biayanya besar. Ya tentu ada risikonya gitu ya. Dan kalau mereka kita layani, kita berikan ruang di gereja ini, mereka juga bisa ambil bagian dalam karya pelayanan sesuai dengan kemampuan mereka, dan mereka menjadi orang-orang yang bahagia gitu ya, memuliakan Allah. Disitulah kita juga memuliakan Allah gitu ya. Iya. Terus kalau misal nih kayak kita mau ngajarin anak kita, temennya di satu kelas nih di sekolah minggu, misalnya ada yang berkebutuhan khusus nih difabel, terus anak kita kan pasti ya melihat itu sebagai hal yang baru kan pasti. Antara dia malah mencontoh atau malah marah, malah jadi dipukulin atau apa. Kita ngajarin anak itu kayak gimana ya untuk pertama kali ngelihat. Karena kalau kita udah gede, kita ngelihat yang beda kan sudah sering gitu. Jadi kayak tinggal kita tahu tadi dengerin ini tadi, tahu aku harus bersikap gimana. Tapi kalau ke anak-anak kan itu gimana cara ngomonginnya ya? Ya memang kalau untuk anak-anak itu memerlukan teknik tersendiri. Kalau hanya memiliki kekurangan secara fisik mungkin lebih mudah. Lebih gampang. Lebih mudah, maksudnya kan ya para pengajar di komisi anak mesti menjelaskan juga, para pengajar di komisi anak ini ya, guru sekolah minggu ini juga mesti mengerti teologi difabilitas, sehingga mungkin perlu ada materi. Materi khusus. Materi khusus yang mengajarkan, kan di sekolah minggu diajarkan Tuhan cinta segala bangsa gitu ya. Tuhan cinta semua anak apapun kondisinya. Tuhan sayang, aku sayang, kamu sayang semua. Itu diterjemahkan. Sehingga anak-anak dalam kondisi difabilitas juga mengerti itu kalau dia berada dalam komunitas bersama dengan yang lain-lain. Bagi saya justru sejak anak-anak itu penting untuk mengajarkan itu begitu ya. Itu menjadi sesuatu yang kalau dibayangkan sekarang karena kita belum melakukan apa-apa, wah susah begitu ya. Tapi ya sugestinya
Nah, kapan kita mau melakukan itu? Iya. Gitu ya. Ya, kalau kita tidak pernah memikirkan untuk melakukannya, ya memang akan terus menjadi masalah gitu ya. Nah, kadang-kadang kita ini kan mau melakukan kalau sudah ada kasusnya gitu ya. ya. Tapi sebenarnya di kurikulum kebaktian anak penting ya untuk memasukkan aplikasi Tuhan mencintai semua anak, itu kan ada ya pengajaran tentang Tuhan mencintai semua anak, kita diciptakan berharga. Kalaupun tidak ada anak-anak usia sekolah minggu yang dalam kondisi difabel, tapi kita perlu misalnya memberi contoh gambar sehingga kalau anak-anak punya teman di sekolah atau tetangga yang itu, anak-anak bisa menghargai begitu. Sejak awal sudah memberikan frame berpikir bahwa variasi ciptaan Tuhan itu ternyata berbeda-beda seperti itu. Nah, kalau ada anak difabel, nah memang juga memberi gambar diri gitu ya, bahwa Tuhan mencintai aku gitu ya. Aku ciptaan Tuhan yang berharga. Tuhan itu sempurna. Itu Tuhan bisa melakukan apapun untuk mengubah aku menjadi ciptaan yang berharga, bisa berkarya, bisa sekolah seperti anak-anak yang lain. Itu juga penting gitu ya. Nah, tentu memang ini investasi juga bagi gereja ya. Gereja perlu mempersiapkan tenaga-tenaga pendidik, pengajar yang memahami hal itu. Ada satu GKI yang punya kurikulum sekolah minggu untuk difabel, dan itu ada bukunya ya yang sudah dia share gitu, yang khusus untuk anak difabel gitu ya. Tapi ini juga menjadi sebuah pergumulan lah. Kalau mereka ditaruh di ruang khusus, diistimewakan, apakah itu juga tidak diskriminatif gitu ya? Jadi objek lagi kan? Jadi objek, tentu ya itu motivasinya tentu. Ya tergantung kita motivasinya gimana gitu ya. Dibetulin ya. Nggak memahami mereka secara kan kondisi difabel itu range-nya sangat banyak macam-macam kan. Kalau mereka memang bisa bersama dengan anak-anak yang lain, kenapa tidak? Tapi ada kondisi yang kalau bersama dengan anak yang lain ini dia nggak bisa. Dia tidak bisa terima pengajaran itu, atau ya ini biasanya kalau di keluarga tidak berlaku tepat terhadap orang itu. Saya pernah punya pengalaman jadi guru sekolah minggu waktu saya masih usia remaja ya. Waktu itu saya jadi guru sekolah minggu masih SMA. Di kelas namanya itu kelasnya semacam kelas balita begitu. Itu ada anak yang difabel sebenarnya. Dia selalu bikin onar gitu ya, karena di keluarga dia tidak dididik dengan tepat begitu. Dia selalu bikin onar, ketemu itu. Jadi teman-teman yang lain tidak bisa konsentrasi waktu nyanyi, pokoknya bikin onar. Dianggap nakal doang kan? Iya, lalu capnya adalah anak ini nakal. Lalu orang tua mengatakan, aku tidak bawa anakku ke sekolah minggu sebab di kelas itu ada anak yang nakal gitu. Itu menjadi stigma nakal. Padahal sebenarnya anak itu bukan anak yang nakal. Tapi dia difabel gitu ya. Dia punya kemampuan intelektual yang terbatas, punya ya semacam kayak hiperaktif seperti itu. Dan untuk kurun waktu tertentu, waktu itu saya dipercaya privat. Setiap habis nyanyi gitu ya, kita puji Tuhan, lalu firman supaya teman-teman yang lain bisa konsentrasi, ya namanya anak-anak kan. Lalu saya privat. Anak ini diajar privat. Dan ya dengan segala pola tingkahnya ya awalnya, tapi lama-kelamaan dia bisa kembali ke kelas. Jadi habis nyanyi dia keluar sendirian, pindah ruangan gitu. Iya, kalau nyanyi dia senang sorak-sorak gitu kan, dia hiperaktif. Jadi dia cenderung pengen bergerak gitu, pengen cowal-cowal temannya begitu kan. Dan itu mengganggu gitu. Maka firman harusnya diem, maka dia di privat, masuk kelas tersendiri untuk membiasakan gitu ya. Tapi itu enggak seterusnya. Pada usia yang dia makin bertambah, dia bisa berkumpul dengan teman-temannya. Dan ya memang ini kan kasus khusus gitu ya. Jadi itu memang orang mengatakan kok diistimewakan.
Ya jangan pandang diistimewakan. Dia punya kebutuhan khusus yang harus ditangani secara khusus. Nah, kita mengantar dia untuk bisa berkomunitas, bersosialisasi, tidak jadi batu sandungan setelah dia memahami siapa dirinya. Bagaimana dia bisa hidup bersama dengan orang lain. Nah, itu tugas kita. Tugas pendeta, tugas para pendidik, gitu ya. Tugas orang tua seperti itu. Nah, dan pada akhirnya dia bisa ambil bagian dalam kehidupan gereja. Dia ketika remaja ya dia bisa ya ikut ambil bagian dalam pelayanan komisi remaja pada waktu itu. Oh, luar biasa ya. Benar-benar kelihatan perubahannya juga ya setelah diproses. Satu kali saya ketemu ketika saya pulang ke Diri gitu ya. Dia sudah menikah, beda. Dia sudah menjadi pribadi dewasa yang hidup sebagaimana orang lainnya. Dia bekerja dan sebagainya gitu ya. Ya memang itu hanya perlu bimbingan saja sih gitu. Ya dia berhak untuk kita bawa mengenal siapa dirinya hingga dia bisa menjadi imago Dei yang menjadi wakil Allah membangun dunia ini. Kira-kira seperti itulah kalau bahasa teologisnya. Iya. Ya, kita udah belajar lumayan banyak lah ya. Paling enggak gimana sih cara kita mau memandang mereka, teman-teman kaum difabel, dan mereka pun sendiri untuk teman-teman difabel supaya enggak merasa bahwa something wrong with me gitu ya, bahwa benar-benar ada kita ini tetap diciptakan segambar dan serupa Allah dan ada karya Tuhan yang pengen dinyatakan di dalam kita gitu, meskipun kita berbeda dari yang lain. Mungkin ada satu kalimat penutup nih, terutama buat teman-teman semua yang mendengarkan dan menonton ini. Saya kira saya perlu menegaskan bahwa difabilitas sebenarnya bukan kekurangan. Jangan sebut mereka cacat atau kelainan gitu ya, atau ketidaknormalan. Karena ini variasi ciptaan Tuhan yang baik. Ciptaan Tuhan yang unik, yang berbeda, tapi setara dengan manusia yang lain. Nah, karena itu kita tidak perlu membanding-bandingkan, apalagi mendiskriminasikan gitu ya, karena kita merasa lebih baik. Jadi ketika kita menempatkan saya lebih baik, saya normal, dia tidak normal, itu sikap diskriminatif. Dan itu tidak tepat. Kita perlu memahami bahwa ada Tuhan Maha Sempurna dalam hidup semua orang, termasuk pada teman-teman difabel. Sehingga kesempurnaan Tuhan itulah yang membuat semua manusia termasuk kaum difabilitas untuk bisa bertumbuh, berkarya dengan sebagaimana semua orang ya. Karena itu sebagai gereja dan sebagai keluarga, sebagai pribadi juga kalau kita menjumpai teman-teman yang difabel, kita perlu memberi support ya. Kita perlu menghargai dalam semangat kesetaraan ya, jangan menjadi objek belas kasihan. Apapun kondisi dia berhak hidup bahagia, hidup dalam komunitas beriman, dan terlebih berpartisipasi aktif membangun gereja dan dunia ini menjadi lebih baik. Saya kira begitu. Luar biasa ya. Jadi mungkin habis ini mumpung mau ada bikin program, bisa dimasukin ke program ya kan. Mungkin komisi anak kalau lihat ini ya, ada anak-anak yang memerlukan perhatian khusus ya. Silakan dibuat program itu, majelis jemaat pasti akan menyambut dengan gembira ya. Terus ini Departemen Penggembalaan itu punya program caring service. Jadi pengurus sektor akan digerakkan untuk mengunjungi keluarga-keluarga, punya data keluarga. Bukan hanya data nama, tetapi kondisinya seperti apa. Jadi andai kata pengurus sektor menemukan di keluarga ini ada anak difabel, tapi kita tidak pernah tahu karena tidak pernah diajak ke gereja. Nah, silakan ditulis di data, dan supaya kita bisa menolong keluarga ini bagaimana menyikapinya, dan supaya kita bawa ke gereja. Dikenalkan supaya, sama Tuhan. Diperkenalkan pada Tuhan dan kita bisa bersikap tepat untuk dia. Jadi jangan lupa ya, dikunjungin, benar-benar diperhatikan, bukan cuman karena program gitu ya. Supaya kita bisa
bantu apa yang kita bisa bantu buat Iya, semua. harusnya begitu ya. Iya. Oke, mungkin kita boleh tutup Oke. Kak Nani dalam Mari doa. kita berdoa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kami bersyukur ya Bapa, karena kemahasempurnaan Allah membuat kami sebagai manusia ciptaan Allah dengan kondisi yang berbeda-beda. Kiranya Tuhan menolong kami untuk bisa mengimplementasikan pemahaman ini juga ketika kami bersikap terhadap teman-teman atau orang-orang yang ada di sekitar kami dalam kondisi difabilitas. Tuhan tolong agar kami menjadi orang beriman, menjadi komunitas beriman yang boleh menghadirkan karya Allah yang mencintai, merangkul, dan memberi ruang berkarya bagi semua orang, termasuk kaum difabilitas. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk para pemimpin gereja agar mampu memikirkan program yang terbaik untuk mewujudkan gereja yang terbuka bagi semua orang. Kami berdoa untuk para orang tua yang memiliki anak-anak difabel. Tuhan beri hikmat agar mereka memiliki pemahaman teologis yang tepat dalam membimbing dan mendidik anak-anaknya. Kami berdoa untuk kaum difabilitas, mereka yang sedang berjuang, dipercaya oleh Tuhan untuk melanjutkan karya kehidupan membangun dunia ini. Tuhan juga tolong agar karya-karya mereka mewarnai dunia. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Amin. Semoga- Sampai ketemu lagi. Semoga jadi berkat juga buat semua yang menonton episode Amin. kali ini. Ya. Jadi kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.